Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan usia panjang untuk sama-sama dapat menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diri salam tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Sahabat, sisi lain yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita syariat puasa di bulan suci Ramadan. Puasa merupakan kosakata dari bahasa Sanskerta. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka biasanya puasa kita menyebutnya dengan kata siam. Siam sendiri merupakan isim masdar dari asal kata shoma yasumu di dalam bahasa Arab. Apa maknanya shoma dan yasumu itu? Jika kita membuka beberapa mu'jam atau kamus dalam bahasa Arab, maka kita akan menemukan kata shoma yasumu bermakna al-imsak. Meskipun demikian, para ulama kemudian memberikan definisi secara syar'an, secara terminologi yang lebih khusus dibandingkan makna umum daripada istilah al-imsak itu sendiri. Jadi jika kita melihat di dalam kitab-kitab fikih, para ulama kita memberikan makna puasa tidak hanya sekedar al-imsak atau menahan diri tanpa ada dibatasi menahan diri dari apa, tapi di dalam fikih disebut makna puasa itu adalah al-imsak anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubiha, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Sahabat, sisi lain yang dimuliakan oleh Allah, di dalam definisi tadi juga belum dijelaskan apa saja yang dimaksud dengan al-muftirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Al-imsak anil muftirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu kita temukan kemudian di dalam pembahasan fikih mengenai apa-apa saja yang dapat membatalkan puasa. Para ulama fikih sepakat ada 3 hal yang dapat membatalkan puasa seseorang. Yang pertama tentu makan, dan yang kedua adalah minum, dan yang terakhir adalah berhubungan suami istri atau mengeluarkan sperma atau air mani di tengah hari bulan suci Ramadan. Nah, ketiga hal itu disepakati oleh para ulama fikih sebagai hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama tentu jelas sekali dalam hadis Rasulullah SAW, beliau menyebutkan man akala au syariba fanasiya fa innama at'amahullah wa saqahu. Barang siapa yang berpuasa tapi dia tidak sengaja atau lupa makan dan minum, kata Rasulullah SAW, sebenarnya dia sedang diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, makan dan minum tanpa sengaja atau karena lupa di bulan suci Ramadan tidak dianggap membatalkan puasa. Tapi sebaliknya, jika makan dan minum itu dilakukan dengan sengaja, dan itu tentu sepakat para ulama mengatakan dapat membatalkan ibadah puasa. Dan yang ketiga, yang membatalkan puasa adalah melakukan hubungan seks di siang hari bulan Ramadan. Dan itu sebagaimana terjadi di masa Rasulullah. Ada suatu peristiwa, seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, qad halaktu." Ya Rasulullah, celaka saya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, "Wa ma halakta?"
apa yang membuat kamu celaka? Nah, kemudian sahabat ini berkata, waqa'tu alam ra'ati fi nahari Ramadan. Saya telah melakukan hubungan dengan istri saya di siang hari bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kamu wajib bayar kafarat. Nah, ini sahabat tidak sanggup. Kemudian Rasulullah memberikan opsi yang berikutnya, harus puasa 2 bulan berturut-turut. Sahabat ini juga tidak sanggup. Terakhir Rasulullah menyarankan sahabat ini untuk bersedekah, dan itu pun sahabat ini tidak sanggup. Tapi akhirnya Rasulullah memberikan beberapa kilogram kurma untuk sahabat ini agar dia bisa bersedekah sebagai kafarat dari dia melakukan pelanggaran di siang hari bulan suci Ramadan. Nah, berdasarkan fakta-fakta yang kita temukan di dalam hadis tadi, kemudian para ulama merumuskan yang dapat membatalkan puasa itu yang disepakati ada 3. Pertama, makan, minum, dan yang terakhir adalah berhubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Kaum muslimin, sahabat sisi lain yang dimuliakan oleh Allah, selain itu puasa Ramadan juga dilakukan tidak dalam seharian penuh, dalam makna 1 hari 1 malam. Tapi kita berpuasa di bulan suci Ramadan itu dibatasi oleh waktu. Dan ini sebagaimana karakter dari semua syariat di dalam Islam. Semuanya ada batasan waktunya. Misalnya saja dalam konteks kita melaksanakan ibadah sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dalam Al-Quran, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu dilakukan, wajibnya bagi seorang mukmin terikat dengan waktu. Ketika masuk salat duhur, waktu duhur, maka sholat duhur menjadi wajib bagi kita. Ketika masuk waktu sholat subuh, maka sholat subuh wajib menjadi bagi kita. Tapi kalau kita mengerjakan sholat subuh, kemudian waktunya jam 12 siang, tentu sholat subuh status hukumnya bukan lagi wajib, tetapi menjadi haram. Maka begitu juga dengan ibadah puasa. Ibadah puasa itu waktunya yang pertama di bulan suci Ramadan. Allah sendiri yang mengatakan itu di dalam Surat Al-Baqarah 185, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Barang siapa yang melihat awal bulan di bulan suci Ramadan, maka hendaklah besok harinya dia berpuasa. Nah, kemudian apakah dalam 1 bulan Ramadan itu 24 jam kita berpuasa? Ternyata tidak seperti itu sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa min tulu'il fajri, kalau sudah nampak fajar di subuh pagi hari, dan kemudian beliau berbuka puasa ila ghurubiha, ketika tenggelamnya matahari. Maka kaum muslimin, sahabat sisi lain yang dimuliakan oleh Allah, ibadah puasa terikat dengan rukun dan syaratnya sebagaimana didefinisikan. Dan jika kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan tidak sesuai dengan rukun dan syarat, atau dalam bahasa sehari-hari kita menyebutnya tidak sesuai dengan standar operasional SOP, maka boleh jadi ibadah puasa kita tidak dinilai dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, pengetahuan kita terhadap hukum-hukum, terhadap hikmah-hikmah, dan apa saja yang dilarang, apa saja yang disunahkan selama bulan suci Ramadan menjadi sangat penting, menjadi pengetahuan kita bagi kita yang ingin melaksanakan puasa di tahun yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini ada manfaatnya, dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang apa saja yang berkaitan dengan ibadah puasa ini pada sesi berikutnya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasru minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.